Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Listia Rahmawati dengan NIM 235144067 dari kelas 3C Keuangan Syariah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial analisis data panel menggunakan EPUS, khususnya untuk melakukan uji pemilihan model, yaitu Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau PEM, dan Random Effect Model atau RAM. Saya juga akan melakukan uji Chow, uji Hostman, dan uji Language Multiplier atau LM untuk menentukan model terbaik yang sesuai dengan data. Baik, langsung saja. Di sini, saya sudah memiliki data panel gabungan dari 5 cross-section dan 6 time series, yaitu ada BSI, Bank Syariah Indonesia, BMI, Bank Muamalat Indonesia, BTPNS, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, dan BMS, Bank Mega Syariah. Dan 6 time series, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Lalu saya akan menginput data ini dengan memindahkannya ke EPUS. Lalu teman-teman langsung buka saja EPUS-nya. Lalu klik File, New, lalu klik Work File. Structure type-nya ganti menjadi Balance Panel. Start date-nya 2018. End date-nya 2023. Dan number of cross-section-nya 5. Lalu OK. Nah, untuk memasukkan data dari Excel ke EPUS ini, pertama klik Objek, New Object, lalu type of objeknya diganti menjadi series, dan for objeknya diganti sesuai dengan variabel yang ada di Excel-nya. Pertama, Y, K, lalu objek, New Object, kita buat yang X1, K, lalu yang X2, K, lalu yang terakhir X3. Dan untuk type of objeknya ini semuanya sama di series. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman blok variabel yang sudah dibuat tadi. Caranya klik CTRL, X1, X2, X3, lalu klik kanan, Open, as group. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung mengcopy data dari Excel untuk dimasukkan ke EPUS. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, kita bisa langsung melakukan ujinya. Pertama, kita lakukan uji model CEM. Klik Quick, Estimate Equation, lalu kita masukkan persamaannya, yaitu Y, C, X1, X2, X3. Lalu, final option-nya, cross-section-nya kita klik yang 0, terus OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya ya. Yang kita lihat yaitu pertama koefisiennya. Jika koefisien bertambah 1, maka akan mempengaruhi variabel X1, X2, dan X3 sebesar nilai koefisiennya. Setelah itu, kita lihat nilai probabilitasnya dari masing-masing variabel X. Jika hasilnya di bawah 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun sebaliknya, jika hasil probabilitasnya ini di atas 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena di sini hasilnya di bawah 0,05 semua, artinya
variabel ini berpengaruh signifikan. Selanjutnya kita lihat hasil dari R-square-nya. Nilai R-square sebesar 0,969446. Artinya sekitar 96% variasi Y ini dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3. Ini menunjukkan bahwa kemampuan model sangat tinggi dalam menjelaskan perubahan Y. Lalu kita lihat nilai probabilitas F statistiknya sebesar 0,00000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan, variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu, selanjutnya kita lakukan uji model FEM. Langkahnya sama, yaitu klik quick, estimate equation, kita masukkan persamaan yang tadi, Y, C, X1, X2, X3. Panel optionnya, bagian cross-section kita ubah menjadi fix. Lalu OK. Yes. Nah, cara membacanya itu sama seperti CHAIM tadi. Jika koefisien bertambah 1, maka akan mempengaruhi variabel X1, X2, dan X3 sebesar nilai koefisiennya. Setelah itu kita lihat nilai probabilitasnya. Karena di sini hasil probabilitasnya di bawah 0,05, maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu nilai R-squared-nya yaitu sebesar 0,985086. Artinya sekitar 98% variasi Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3. Ini menunjukkan bahwa kemampuan model sangat tinggi dalam menjelaskan perubahan Y. Lalu kita lihat nilai probabilitas F statistiknya di mana sebesar 0,0000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan, variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kesimpulan itu model FEM jauh lebih baik daripada model CHAIM, karena model signifikan dan R-square-nya ini lebih tinggi. Nah, untuk memastikan apakah FEM lebih baik dari CHAIM, maka kita lakukan uji Houseman. Caranya, maaf teman-teman, kita lakukan uji Chow terlebih dahulu. Caranya klik View, lalu Fix Random Effect Testing, lalu klik yang Likelihood Ratio. Lalu muncul hasilnya, yang kita lihat yaitu yang ini saja. Kita lihat nilai probabilitas dari cross-section chi-square-nya. Di sini sebesar 0,0003. Jika hasilnya di bawah 0,05, maka model FEM lebih tepat digunakan daripada CHAIM. Artinya memang terdapat perbedaan karakteristik antar bank yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Selanjutnya, kita lakukan uji RAM untuk dibandingkan dengan FEM. Caranya, quick, estimate equation, kita masukkan persamaan yang tadi, Y, C, X1, X2, X3, lalu panel option, cross-section-nya kita ubah menjadi random. Lalu OK. Yes. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Yang pertama koefisiennya, jika koefisien bertambah 1, maka akan mempengaruhi variabel X1, X2, dan X3 sebesar nilai koefisiennya. Lalu nilai probabilitasnya di sini di bawah 0,05 semua, artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,976097, artinya sekitar 97% variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3. Lalu, profitabilitas F statistiknya yaitu sebesar 0,0000, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan, variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap Y.
Nah, selanjutnya, untuk memastikan apakah REM lebih baik daripada REM, kita lakukan uji Hausman. Langkahnya itu klik View, Fixed Random Effect Testing, lalu kita klik yang Hausman Test. Nah, kita baca yang hasil ininya saja. Kita lihat hasil dari nilai probabilitas cross-section randomnya, yaitu sebesar 0,7475. Artinya tidak signifikan. Maka model yang terpilihnya itu adalah model REM. Selanjutnya, kita lakukan uji LM untuk memilih apakah REM atau CEM yang lebih baik. Nah, sebelum melakukan uji LM ini, kita kembalikan terlebih dahulu menjadi model CEM. Caranya klik Estimate Equation, lalu kita masukkan persamaan yang tadi, E, C, X1, X2, X3, panel optionnya kita ubah menjadi 0, lalu klik OK. Yes. Nah, jika hasilnya sudah kembali menjadi model CEM, maka kita bisa lakukan uji LAM. Klik View, Fixed Random Effect Testing, kita klik yang Language Multiplayer. Lalu sudah muncul hasilnya. Nah, yang kita baca itu yang bridge bagiannya saja, yang bagian bot. Sini hasilnya itu sebesar 0,0015. Karena probabilitasnya itu di bawah 0,05, maka model REM ini lebih sesuai daripada CEM. Nah, di sini juga saya sudah membuat sedikit kesimpulan dari video kali ini. Nah, dari uji Chow tadi, profitabilitasnya itu sebesar 0,003, yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilihnya itu model REM. Nah, karena model FEM yang terpilih, maka dilanjutkan dengan uji Hosman. Nah, uji Hosmannya itu, tadi profitabilitasnya itu sebesar 0,7475, yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka model yang terpilihnya itu model FEM. Lalu kita lanjut melakukan uji LM untuk membandingkan CEM vs REM. Nah, profitabilitas yang didapatkannya itu 0,0015, yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilihnya itu model REM. Nah, model terbaik untuk data panel ini adalah REM. Model ini mampu menjelaskan 97,6% variasi profit dan signifikan secara simultan. Angka 97,6% ini saya dapatkan dari R-square uji REM. Demikian video tutorial tentang pemilihan model CEM, FEM, dan REM, serta uji Chow, Hosman, dan Language Multiplayer menggunakan FUSE. Semoga video ini dapat membantu memahami cara menentukan model regresi panel yang paling tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.